Karena pengalaman yang saya dapat juga seperti itu. Iya, Bang. Banyak mahasiswa, bukan banyak mahasiswa, banyak sarjana, namun belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu yang kita sayangkan ya. Banyak kita sudah kuliah capek-capek, dapat gelar, dapat ijazah, tapi nggak kerja, nggak dapat kerja. Karena apa? Misalnya antum mau daftar PNS, sekarang ini antum punya orang dalam nggak? Kan seperti itu. Tapi memang iya sih. Ya memang sekali-sekali kita singgung pemerintah. Antum punya orang dalam nggak? Mau berapa gitu kan? Wani kiro. Seperti itu. Nah, sekarang kan sistem gitu. Jadi kadang kita yang punya ya nilai ya predikat cum laude pun kalau tanpa ada orang dalam ya bisa juga bang. Nah, masalah itu ya memang harus kita apa namanya benahi. Antum cum laude ya kan nilai tertinggi lah gitu. Tapi antum nggak punya orang dalam ketika tes PNS. Sama aja, Ya Bang. sama aja. Ya itulah tujuan kita berkomunikasi sehingga ketika kita menginginkan sesuatu mungkin oh dia bisa bantu atau oh saya punya teman di bidang ini nih coba saya hubungi siapa tahu dia bisa dibantu kan ya seperti itu. Sama-sama simbiosis mutualisme sih jatuhnya. Jadi intinya itu kan membangun komunikasi yang seluas-luasnya seperti itu. Seven, six, five, four, three, two, one, zero. Saya aja mungkin di Step Nusina gak banyak yang kenal. Mungkin baru-baru ini banyak yang kenal dengan saya gitu. Baru-baru ini mungkin banyak yang kenal dengan saya kan. Karena ya itu tadi ada yang hal memang harus kita tuju kan. Mungkin baru-baru inilah. Namanya juga mahasiswa. Nah, itu Mahasiswa itu kan agen of change, agen perubahan, kontrol sosial. Misalnya ada mungkin ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya kita bisa menyampaikan sikap. Di sini saya sedikit klarifikasi, bukan mau nyindir seseorang, organisasi ataupun apa segala macam. Tapi memang saya begitu dulu bang, orangnya pasif, nggak pernah ikut organisasi. Ya kalau kuliah sekedar kuliah aja gitu, zoom keluar gitu aja, nggak pernah aktif di grup. Nah baru-baru ini mungkin saya aktif di kampus ya kan. Bahkan ketua stay aja mungkin nggak kenal sama saya awalnya. Tapi karena saya akhir-akhir ini aktif, jadi kenal kan beliau. Tapi saya bukan berharap dikenal gitu. Tapi saya pengen teman-teman tahu gitu tujuan dari aktif di perkuliahan itu apa gitu. Biar kita gak hanya sekedar kuliah aja gitu loh. Public speaking itu sebenarnya perlu kali. Makanya kan waktu sebelum ini pun saya aktif bang di bidang media sosial gitu. Saya pernah buat video kan. Makanya saya agak sedikit paham nih tentang kayak dunia editing atau dunia perfilman. Paham lah karena saya mencoba gitu. Apa sih yang ada dalam diri saya gitu. Saya gali. Mungkin saya kurang pede di depan kamera kan. Saya coba gali gitu. Makanya lah saya berusaha gitu mengatakan di sini kan buat teman-teman juga yang lain nih. Kalau misalnya belum ada yang pede gitu, ya sama-sama belajar aja. Saya juga sama-sama belajar gitu buat aktif ya kan, biar jangan kaku kali lah. Sebenarnya berpulang pada diri pribadi masing-masing. Iya. Kata pepatah malu bertanya maka akan sesat di jalan, itu maknanya sangat luas. Kita jangan malu dengan sesuatu hal yang mungkin menurut kita itu baru. Contoh kita tampil di kamera seperti ini, tapi bagaimana kita bisa menciptakan segala sesuatu itu bisa menarik perhatian banyak orang. Kemudian kita juga harus berani tampil. Iya benar. Kalau cuman kita hanya diam, datang kuliah, duduk pulang, dapat apa materi langsung pulang, ya seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah mungkin sudah jadi guru, kemudian dia cuman mengambil gelar, ijazah, ya nggak masalah sih. Tapi kalau kita belum bekerja, kemudian pengen kuliah untuk pengen membahagiakan orang tua mungkin, akan beda lagi. Gitu. Yang jelas kita harus tujuan saya untuk kuliah ini apa, setelah saya kuliah itu apa yang saya perlu buat, seperti itu kan. Benar-benar organisasi memang menentukan, terlebih dengan organisasi kan pasti kita punya banyak link gitu loh ya. Misalnya kita ke Batu Haji, oh saya ada Bang Hasan nih, kenal nih. Kita ke Tiban, ada Bang Taufik nih. Nah jadi sebenarnya organisasi itu penting, cuman saya memang kayak gitu
Makanya saya bilang kan, saya cukup menyesal lah kenapa nggak aktif gitu dari dulu. Terlebih memang kan saya tuh bukan orang organisasi, jadi background organisasi yang tepat menurut saya itu belum ada gitu. Sebenarnya tidak harus berorganisasi, Bang. Nah ya Jadi kita membangun komunikasi aja. bener sih. Kita cuma hanya membangun komunikasi yang baik. Intinya kita silaturahmi. Memang ini pengalaman yang saya dapatkan juga nih. Kadang dalam kelas pun kita kurang kenal juga Iya, sama kawan benar, kita sendiri begitu. banyak yang kayak itu yang memang harus kita bangun komunikasi yang baik, sehingga kenapa tujuan dosen itu bikin makalah misalnya tugas kemudian dibikin kelompok-kelompok, itu salah satu tujuannya itu biar satu kelompok ini saling kenal gitu. Iya, loh. benar. Kadang di dalam satu kelas pun nggak saling kenal lah, itu yang bahaya. Nggak tegur sapa ya. Nggak tegur sapa. Jadi kita ya namanya juga mahasiswa gitu. Mahasiswa berarti kita sudah punya intelektual, ya, akademisi, ya, agen of change, agen perubahan, kontrol sosial lagi. Jadi ya kita harus membuka mindset itu sehingga kita bukan sok-sokan enggak. Tapi setidak-tidaknya kita di dalam kelas itu saling kenal mengenal. Iya, makanya itulah kan udah semester 6 nih. Masa-masa genting, udah gitu udah mau tamat nyusun skripsi. Nggak mungkin kita pasif. Pasif dalam istilah kalau kita nggak tahu nih mau tanya sama siapa gitu loh. Nah, mending kita komunikasi, cari abang-abang kelas yang udah tamat atau yang memang paham di bidang itu, jalin komunikasi. Kalau misalnya nggak tahu, bang ini gimana ya bang, bolehlah bang bantuannya. Kan nggak mungkin nggak dibantuin kan bang. Makanya itulah saya juga sadar kan kalau saya pasif gimana teman-teman yang lain. Untuk itu buat teman-teman lah nih pesan dari saya, kalau memang masih pasif kuliah jangan mikir karena kuliah di Batam gitu loh. Kita tuh harus aktif juga. Aktif boleh, tapi jangan terlalu aktif, saking aktifnya nggak jalanin kuliah kan sayang gitu loh. Karena kita pun kalau mau lama-lama kali tamat juga buat apa? Kasian misalnya yang nggak kerja kan, orang tuanya udah bayarin, tahu-taunya sampai 5 tahun tamatnya. Sementara teman-teman yang seangkatan udah pada tamat gitu loh. Sayang kan. Mending kuliah jalan, komunikasi dengan yang lainnya juga jalan, mana tahu mau berorganisasi juga jalan, jadi sama-sama lurus gitu loh. Tapi waktu memang kemakan banget pasti. Ibarat waktu, bahasa Inggris time is money ya kalau nggak salah. Nggak pandai bahasa Inggris tapi mencoba untuk berbahasa Inggris, time is money, itu aja yang tahu. Yang lain nggak tahu aku. Yang penting sih komitmen yang pertama. Yang penting komitmen, intinya itu niat. Ya, niat, komitmen, ditekuni apa yang kita dapatkan. Insya Allah semua itu kan butuh proses, tidak langsung bisa gitu. Ya kan butuh proses. Nah, jadi setiap ya ini kan harapan abang nih bagaimana kepada mahasiswa yang mungkin masih pasif, kemudian belum pergaulan di dalam kampus atau di dalam kelas itu masih kurang maksimal, itu gimana saran tanggapan sarannya kepada teman-teman yang lain? Kalau dari saya sih bang, coba lebih keluarin aja gitu, pede aja. Bahkan saya jujur di podcastnya nggak pede, makanya ini sampai keringetan gini, bingung juga kan mau ditanya apa nih gitu kan, mau dijawab apa. Cuman ya berusaha percaya diri aja gitu loh, keluarin apa yang bisa gitu. Jangan pernah nganggap oh saya tuh masih jauh lah daripada yang lain. Jangan, kalau bisa keluarin aja gitu. Misalnya kamu bisanya di editing gitu, bilang aja saya bisa editing nih, apa yang bisa saya lakuin gitu loh. Pasti nanti banyak tuh kawan-kawan, banyak yang mau ngerangkul. Kalau bisa janganlah kayak kuliah pulang gitu, jadi kurang enak. Mending aktif, banyakin kawan gitu, jadi secara nggak langsung oh ini si Erik, ini Bang Hasan gitu. Jadi banyak kawan dan juga banyak orang yang kenal, jadi kita nggak susah ke depannya gitu. Kalau kita pasif, siapa yang mau bantu kita? Karena pengalaman yang saya dapat juga seperti itu. Iya, banyak mahasiswa, bukan banyak mahasiswa, banyak sarjana, namun belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu yang kita sayangkan ya. Banyak kita sudah kuliah capek-capek, dapat gelar, dapat ijazah, tapi nggak dapat kerja. Nah, karena apa? Misalnya antum mau daftar PNS,
sekarang ini antum punya orang dalam nggak? Kan seperti itu. Tapi memang iya sih. Ya memang sekali-sekali kita singgung pemerintah. Antum punya orang dalam nggak? Mau berapa gitu kan? Wani kiro. Seperti itu. Nah, sekarang kan sistem gitu. Jadi kadang kita yang punya ya nilai ya predikat cum laude pun kalau tanpa ada orang dalam ya bisa juga bang. Nah, masalah itu ya memang harus kita apa namanya benahi. Antum cum laude ya kan nilai tertinggi lah gitu. Tapi antum nggak punya orang dalam ketika tes PNS. Sama aja, Ya, Bang. sama aja. Ya itulah tujuan kita berkomunikasi sehingga ketika kita menginginkan sesuatu mungkin oh dia bisa bantu atau oh saya punya teman di bidang ini nih coba saya hubungi siapa tahu dia bisa dibantu kan ya seperti itu. Sama-sama simbiosis mutualisme sih jatuhnya. Jadi intinya itu kan membangun komunikasi yang seluas-luasnya.